Ya, Mendak mengungkapkan potensi adanya penimbunan dan penyeludupan di 3 kota besar, termasuk Jakarta. Untuk membahas ini kita telah terhubung dengan Bapak Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, Gimni. Selamat sore, Pak Sahat. Selamat sore, Mas. Ya, sehat ya, Pak ya? Sehat. Baik, Pak Sahat, kalau ada pernyataan tadi, kemarin Pak Lutfi menyebutkan bahwa ada temuan bahwa ada penimbunan di 3 kota besar, Jakarta, Medan, dan Surabaya. Tanggapan Anda? Saya kira itu sangat logis. Baik. Karena waktu Pak Menteri pertanggal 12, kalau saya tanggal 10 saya kira, 10 atau 12, waktu pers conference menyampaikan bahwa Kemendak telah berhasil mengumpulkan DMO itu 465.319 kiloliter dalam kurun waktu 22 hari. Dan saya pikir ini suatu pekerjaan yang luar biasa. Karena saya ngalami waktu pernah kejadian di tahun 2008 juga DMO itu sama sekali amburadul. Nah, ini bisa berhasil itu luar biasa, itu harusnya di-appreciate. Baik. Persoalan yang muncul adalah sebegitu banyak dia berkisar 45,8% di atas kebutuhan. Kebutuhan kita cuma 319.000 kiloliter per bulan. Ya. Hilang di pasar. Ya. Ini ada vacuum cleaner kan gitu. Nah, kalau ada vacuum cleaner, kenapa? Itu make sense bahwa di tahun 2004 juga di 2000 juga kita mengalami hal yang sama. Jadi kata kuncinya adalah selama ada disparitas harga antara harga resmi dengan harga pasar, maka black market tidak bisa dihindari. Baik, berarti dengan kata lain bahwa disparitas harga harusnya tadi ada kebijakan penyamarataan seperti itu? Bukan, yang paling penting itu kontrol. Kontrol, oke. Kontrol. Cuma jangan lupa ini negara bukan negara tetangga kita, hanya satu pulau. Baik. Kita ribuan pulau, 543 kabupaten kota. Jadi jangan disimplifikasi lah. Ya, jangan disimplify persoalan di Indonesia itu berbeda dengan negara lain. Dan kita harus appreciate persoalan kita itu tidak semudah itu. Baik. Itu, Mas. Nah, kalau kita bicara juga bongkar pasang kebijakan terkait tadi harga juga, Pak, bahwa akhirnya yang kemasan dilepas seperti itu ya, HT-nya, sementara curah yang disubsidi. Anda melihat penerapan ini seperti apa? Ya, pertama, Pak, kitab suci pedagang pebisnis itu kalau regulasinya konsisten, ya. Dengan regulasi yang konsisten, mereka bisa membuat prediksi dan membuat marketing strategi, distribusi, dan lain-lain. Tapi pengalaman kemarin, di mana setiap dalam tempo 3 bulan, kalau saya nggak salah, 11 regulasi yang keluar, itu memang panik kita juga di lapangan. Itu membuat lebih chaos lagi. Tapi demikian pun, saya melihat para produsen terutama ya, itu mengikuti betul apa yang digariskan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Isu utama itu bukan soal pasokan. Isu utama kita persoalan adalah kenapa demikian rush power vacuum cleaner ini 45% melebihi dari market yang biasanya kok bisa terjadi. Ya. Kemudian kita nggak perlu sesali karena waktu kita ngalamin di tahun 2021 tentang pandemi aja, masker hilang di pasar, gas hilang nyawa orang aja berani orang membuat kita, apalagi ini. Ya toh? Jadi intinya dengan dilepasnya sesuai dengan mekanisme pasar, yakinlah dalam waktu dekat kemasan sederhana dan kemasan premium akan membanjiri pasar. Nah, tinggal persoalan berikutnya masih ada, yaitu minyak goreng curah yang 14.000. Nah, segmen market kita itu ada 2, Mas ya. Baik. Satu high end dan low end. Low market. High end itu yang dijual dengan gerai market melalui
swalayan dan lain-lain. Sedangkan yang low end itu dijual melalui pasar tradisional dan biasanya ini bentuk curah. Oke. Nah, kalau Anda melihat tadi ya bahwa sebenarnya ya it's okay dilepas seperti itu untuk harga kemasan, dilepas bebas seperti itu. Tapi kan yang jadi persoalan Pak bahwa ketika HET kemasan ini dilepas, tadi harganya pun luar biasa seperti itu. Ini yang juga dikeluhkan masyarakat karena tidak semua orang yang mungkin ingin membeli kemasan itu ekonominya juga baik, dan di satu sisi yang disubsidi curah itu sendiri kita tahu sempat ingin dihapuskan beberapa tahun yang lalu, tapi akhirnya masih ada sampai sekarang. Bagaimana pendapat Anda? Jadi yang contoh aja kita lihat waktu kesulitan ini. Harga minyak goreng kelapa itu 42.000 kalau saya nggak salah per liter. Itu diserbu orang dengan merek, saya nggak perlu sebutkan merek, seolah-olah mempromosikan produk itu kan gitu. Itu minyak kelapa 42.000. Soya oil, olive oil itu 60.000-an. Pada beli itu punya market itu. Gitu. Nah, yang kita sepakat adalah bahwa untuk masyarakat berpendapat yang rendah ini, kurang ekonominya rendah itu perlu dibantu pemerintah, yaitu dengan harga 14.000. Nah, sekarang inti persoalannya, meskipun kami tetap melihat ini juga bukan persoalan mudah karena ada disparitas harga tadi. Ini perlu kontrol yang ketat oleh kementerian terkait, kementerian teknis, dan juga untuk di lapangan itu. Oke. Kalau kemarin kita lihat akan lancar, tapi saya silakan. kira ini kan baru kemarin tadi juga baru kita rapat tadi dengan Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Minggu depan kita sudah harus menggelontorkan, karena coba kita lihat geografis kita ya, itu market kita itu memang sedikit unik ya. Minyak itu dihasilkan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ya, pasar terbesar kita itu ada di Jawa, 54% ya dari market itu. Nah, ini pengapalan dari sana, pabriknya tentunya di sana lebih banyak daripada di Jawa. Itu juga menjadi salah satu constraint yang perlu kita atasi. Tapi selama ini jalan, tentunya pasti bisa jalan, nggak begitu masalah tentunya. Maka untuk yang mendatang ini saya kira dalam minggu depan sudah mulai menggelontor banyak, regulasinya sudah jelas, bahwa cara klaimnya juga sudah betul, kemudian tanggung jawab distributor lebih jelas, dan pembagian kerja pun akan lebih jelas, di mana para satgas dan kepolisian akan mengawasi minyak-minyak yang telah dijual ke pasar melalui masyarakat. Dan itu harus dicek. Kemudian kepada pabrikan, produsen, itu sekarang akan didata minyak bahan bakunya dibeli di mana. Jangan sampai ini keliling balik ini di minyak goreng ini. Balik ke balik, itu kan sama dulu dengan dulu Istora. Ingat nggak mungkin tahun 1962 itu tuh. Bisa kita lihat bagaimana di sana pasir masuk, timbang lewat belakang balik lagi. Jangan ada minyak goreng keliling. Itu yang perlu kita hindari. Untuk itu industri harus jelas manifestnya dari mana, penjualnya itu punya NPWP atau tidak, itu akan dikontrol. Jalur distribusinya ya Pak ya. Ini kurang kontrol di situ. Baik Pak Saad. Nah, kemudian dari masyarakat juga. Sedikit saja silakan Pak. Ada. Kemudian agar minyak goreng ini tidak mengalir ke industri, karena industri susu, industri cookies, industri noodle itu kan menggunakan minyak goreng juga. Jangan sampai minyak goreng yang 14.000 itu mengalir ke sana, maka setiap industri yang menggunakan minyak goreng harus memberikan laporan dari mana dia memperoleh minyaknya itu. Kalau dia bukan dari pabrik, berarti dia perlu dicurigai. Jangan membuat celah untuk para pedagang dadakan. Baik, gitulah. Pak Saad, terima kasih sekali atas waktunya. Ini kita berarti transparansi data, alur distribusi itu yang harus
diperkuat ya Pak ya, biar Betul. siapapun yang mendapatkan memang yang berhak dan yang nakal juga Ya. kita bisa tahu dari situ. Terima kasih sekali Pak Setuju. Saad Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia. Salam sehat.